Allah SWT menghendaki dari sekian banyak amalan kita, yaitu yang terbaiknya di sisi Allah SWT. Baik yang Allah SWT sebutkan di Al-Mulk ayat yang kedua, demikian pula di Hud ayat yang ketujuh. Allah SWT liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu ingin menguji kalian siapa yang di antara kalian terbaik amalannya. Bukan hanya terbanyak amalannya, tetapi yang terbaik, terbagus di sisi Allah SWT amalannya. Sementara amalan yang terbaik kata para ulama, amalan yang dianggap makbulah di sisi Allah SWT, yaitu amalan-amalan yang mencocoki syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dan sementara pula tidaklah akan diterima amalan-amalan yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, melainkan tatkala setidaknya mencocoki 3 syarat yang maklum, yang sering kita mendengarnya. Itu di antara syarat yang pertama, ayakuna muttabi'an lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah amalan yang kita lakukan itu sesuai, sejalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ketika dia hendak beramal, tentunya dia hati-hati. Tentunya dia akan melihat terlebih dahulu apakah amalan yang hendak dia lakukan itu sudah dilakukan, sudah ditempuh oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim dia gegabah dalam beramal, asal banyak, asal melakukan, atau hanya sekedar mengikuti kebanyakan manusia. Tidak. Tapi seorang muslim dia selektif, hati-hati, mawas diri, memilih dan memilah dari setiap amalan-amalan yang hendak dia lakukan dari kebajikan-kebajikan itu yang sekiranya sesuai dengan tuntunan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena Allah SWT telah memerintahkan di Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang pada kalian dari Rasulnya ambil, dan apa yang dilarang kepada kalian oleh Rasulnya maka jauhi. Demikian pula di Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah apabila kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yaitu ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dalam ketaatannya. Seperti apa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat taat, berbuat kebajikan, tidak lepas dan tidak luput suatu kebajikan pun melainkan Rasul kita alaihi wasallam telah mendahuluinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di An-Nur ayat yang ke-60, ayat yang ke-63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyisihi perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ditimpa fitnah. Setidaknya dia akan melenceng, menyisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia akan ditimpa dengan adab yang pedih. Demikian pula di An-Nisa ayat yang ke-80, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang dia taat kepada Rasulnya, taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah dianggap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat ini merupakan perintah dan hasungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selektif, untuk kita terus menimbang dan melihat apakah ketaatan yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan amalannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia memodifikasi amalan ketaatan, memodifikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak datang padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun ibadallah rahimakumullah barakallahu fikum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Asy-Syura ayat yang ke-21, "Am lahum syuraka syara'u lahu min ad-dini ma lam ya'dzan bihi Allah." Apakah mereka memiliki syirikat, tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat syariat, untuk membuat aturan dalam ibadah yang mereka tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Karena hak syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah rahimakumullah barakallahu fikum. Sa'adkuru lakum nabudzajan min hirsi as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in wa man ba'dahu
fi ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian contoh yang menunjukkan kesemangatan para sahabat dalam meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya. Rawa al-Imam Bukhari wa Muslimun min hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, lamma jaa Umar bin Al-Khattab ila al-Hajar al-Aswad faqala inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu datang ke Hajar Aswad, kemudian beliau mengatakan, sungguh aku sangat tahu engkau hanya sebongkah batu, engkau hanya batu, la tadurru wa la tanfa', tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa mencegah bahaya. Karena batu, apa bisanya batu? Sekalipun Hajar Aswad datang atau diturunkan oleh Allah SWT dari jannah, tetapi pada hakikatnya sama dengan batu-batu yang lain, hanya memiliki keunggulan tersendiri. Tetapi dari segi bisa dan tidaknya memberikan manfaat, semuanya tidak bisa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menciumnya, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, aku pun tidak akan mencium engkau. Tetapi karena beliau melihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan ketika datang ke Hajar Aswad untuk menciumnya, yang tentunya memiliki kesempatan untuk bisa menciumnya, maka kita pun menciumnya dalam rangka meniru, meneladani Rasul SAW. Itu apabila memiliki kesempatan, keluangan, celah untuk menciumnya, maka dicium. Semata karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana dengan batu-batu yang lain? Batu aki ataupun yang dianggap pusaka dan yang lainnya, dia anggap bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya? Tentunya tidak, ayuhal muslimun ibadallah rahimakumullah barakallahu fikum. Demikian pula di antaranya ketika atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Hina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tawafa ma'a Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Itu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau tawaf bersama Muawiyah radhiyallahu taala anhu, fastalama rukna kullahu, dan ketika itu Muawiyah mengusap semua rukun yang ada di Ka'bah, baik itu aswadnya, iraqinya, syaminya, ya, semua diusap oleh beliau dengan tangannya. Seraya ditanya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lima tastarimu ar-rukna kullaha? Kenapa engkau mengusap semua rukun? Padahal rukun yang dianjurkan untuk diusap itu pun ketika kita bisa mengusapnya, tidak berdesak-desakan, kita bisa mendekat ke rukun-rukun itu, hanya aswad dan yamani saja yang dianjurkan untuk diusap. Tetapi yang lainnya tidak. Iraqi, Syami tidak diusap. Dan sebagian manusia, iya dan billah, bukan hanya diusap tapi dipeluk, diciumi, sampai pun maqam Ibrahim yang tidak ada syariatnya. Dua rukun saja tidak ada syariatnya. Bahkan tatkala engkau tidak mampu untuk mengusapnya atau jauh tawaf, Hajar Aswad pun atau rukun Aswad pun dan Yamani pun tidak disyariatkan diusap. Itu hanya ketika kita memiliki kesempatan untuk mengusapnya dekat. Maka kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, laisa minal bait, laisa syai'un fil bait mahjura, supaya tidak ada sedikit pun di Baitullah ini yang ditinggalkan, semuanya diusap. Qala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah Allah SWT telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW qudwah tauladan yang baik dalam agama ini, dalam berbuat taat ini. Contoh tauladan yang baik adalah Rasulnya. Apakah Rasul mencontohkan seperti itu, meneladankan seperti itu? Qala Muawiyah radhiyallahu taala anhu,
Sodaq, benar Anda. Bersegeranya beliau bertaubat. Bersegeranya beliau menerima kebaikan, kebenaran yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika itu. Bahwasanya yang benar adalah Rasulullah SAW, adapun perbuatan beliau menyisihi sunnah Rasulullah SAW, menyisihi amalannya Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana dengan para jamaah haji wal umrah yang mereka melakukan berbagai macam amalan-amalan yang tidak datang dari Rasulnya alaihi wasallam, dengan memberat-beratkan amalan-amalan yang mereka lakukan sementara Rasulnya Muhammad SAW tidak melakukannya. Maka sungguh ibadallah rahimakumullah barakallahu fikum, hal itu tentunya sebagai peringatan bagi kita untuk semakin kita mempelajari dan mendalami peninggalan Rasul kita Muhammad SAW dari ilmu syariat ini. Demikian pula Al-Imam Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya meriwayatkan dari Abu Muhammad Sa'id bin Musayyib rahimallahu taala, ketika Sa'id bin Musayyib melihat ra'a rajulan yukarriru ar-ruku'a ba'da tulu'il fajr. Ketika itu Sa'id bin Musayyib melihat ada seseorang yang dia melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah subuh. Setelah subuh dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Yang padahal Rasul SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams, wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghrub asy-syams. Kata Rasul SAW, tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Demikian pula tidak ada salat setelah asyar sampai tenggelamnya matahari. Tapi orang ini melakukan salat sunnah mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat setelah subuh. Saya ditegur oleh Abu Muhammad Sa'id bin Musayyib dengan mengatakan untuk meninggalkannya. Lima taf'alu hadha? Kenapa engkau melakukan ini? Qala, orang ini mengatakan, yu'adzibuni Allahu 'ala as-salah. Apakah Allah SWT mengadab aku karena salat yang aku lakukan? Qala la, walakin yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Kata beliau, tidak. Allah tidak akan mengadabmu karena salat, tapi Allah mengadabmu itu karena engkau menyelisih sunnah. Karena engkau melakukannya tidak di atas ajaran Nabi SAW, tidak di atas tuntunan Nabi SAW, sehingga amalanmu sia-sia. Amilatun nasibah, amalan yang capek saja, amalan yang paling merugi saya. Bil akhsarina amala, orang yang paling rugi amalannya, tetapi nilainya 0 dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelak amalannya, Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan saja. 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia telah merasa berbuat yang terbaik di kehidupan dunianya, berbuat yang terbanyak di kehidupan dunianya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mengira hartanya telah dia infakkan, salatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Ketika kita lihat bagaimana sebagian manusia tadi menjaga ketaatan-ketaatannya, ada yang dia mudawamah ala shalah, terus menerus melakukan salat, artinya salat wajib dan salat sunnahnya dia jaga. Ada yang mudawamah ala qiraatil Quran, ada juga yang mudawamah ala sadaqah wal infaq, ada juga yang mudawamah ala muawanati ikhwanihi, dia membantu saudara-saudaranya dan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang dia mampu dia lakukan. Namun ternyata tatkala amalan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ternyata bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalannya, orang yang capek dalam melakukannya, tidak ada nilai ibadah dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah rahimakumullah barakallahu fikum. Demikian pula syarat yang kedua yang tak kalah pentingnya, yaitu ayyakunal amilu mukhlishan fima bainahu wa bainallah. Hendaklah orang yang mengamalkannya diri kitanya. Setelah kita meninjau tadi amalan-amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kemudian kitanya yang mengamalkan, yang melakukan amalan-amalan itu
hendaknya mengikhlaskan amalan itu semata mengharap wajah Allah SWT, semata mengharap apa-apa yang di sisi Allah SWT, bukan mengharap apa-apa yang di sisi manusia, bukan pula mengharap dari kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi yang kita harapkan wajah Allah, kenikmatan di sisi Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya masing-masing kita terhiasi dengan itu. Senantiasa memeriksa hati-hati kita, karena ikhlas itu berporos pada hati, amalan hati adanya pada hati kita. Kita yang tahu amalan yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak. Sekalipun 1000 kata kita mengatakan saya ikhlas, tapi hatinya tahu sebenarnya itu bukan ikhlas, bukan karena Allah, tetapi karena yang lainnya, maka tidak akan bisa dibohongi. Ayuhal muslimun ibadallah rahimakumullah. Terlebih Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Subhanahu tahu apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nampakkan. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala terang benderang. Sebagaimana ayat-ayat yang la takhfa 'alaikum di Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Di Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis. Di ayat yang ke-11, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Di ayat yang ke-15, qulillaha a'bud mukhlishan lahuddini. Semua itu adalah perintah-perintah dan yang menunjukkan supaya kita mengikhlaskan, memurnikan hanya ibadah kita itu kepada Allah SWT, sebagaimana pengikraran kita dalam salat-salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kita telah menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menunjukkan tentunya jangan kepada yang lainnya Engkau beribadah. Ayyuhal muslimun ibadallah rahimakumullah, barakallahu fikum. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya al-amrun niyati asyad, perkara niat itu besar, berat. Demikian pula dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an ashadda min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang aku mengobatinya sangat berat, sangat sulit dibandingkan dengan niatku, karena hati itu berbolak-balik. Ada kalanya begini, ada kalanya begitu. Sampai dikatakan oleh Yusuf bin Husain radhiyallahu taala, beliau mengatakan a'ajju syai'i fid dunya al-ikhlas. Suatu perkara yang paling mulia di kehidupan dunia ini adalah ikhlas. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas meskipun sekejap mata, meskipun dalam waktu yang singkat kita bisa ikhlas, bisa mengharap amalan kita karena Allah. Itulah yang beruntung, itulah yang bernilai di sisi Allah SWT. Sehingga sebagai a'ajju syai' fi hadhihi dunya, kata beliau, wa kam ajtahidu, betapa banyak aku berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan niat kepada Allah SWT, berupaya memerangi riya, sum'ah dalam beramal. Tetapi kata beliau, ya'ti bilaunin akhar, terkadang ya amalan itu atau godaan itu datang dalam bentuk yang lain. Acap kali beliau berupaya memerangi godaan-godaan hati supaya berpaling dari Allah, ternyata godaan itu datang dalam bentuk lain, dalam gambaran lain yang menunjukkan terus-menerus bagaimana syaitan, iblis menggoda agar amalan kita tidak untuk Allah SWT. Sampai-sampai iblis dia mengatakan sebagaimana Allah firmankan, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang Allah selamatkan, hamba-hamba yang ikhlas, yang senantiasa mengharap wajah Allah, maka mereka terus istiqamah dalam amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga untuk kita mengharap dengan besar pengharapan agar amalan ketaatan dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayakuna al-amalu mabniyan ala asasil imani wal aqidah sahihah. Hendaknya amalan yang kita lakukan itu dibangun di atas keimanan dan di atas akidah yang benar. Jangan engkau beramal karena ikut manusia. Manusia ramai melakukannya, kemudian engkau melakukannya. Manusia tidak, engkau pun tidak. Jangan. Atau jangan engkau melakukannya karena enggak enak dengan orang lain.
Atau engkau melakukannya malu, masa kita tidak mengamalkannya, masa kita tidak melakukannya, masa kita tidak datang? Tidak. Seluruh amalan, ketaatan, ibadah hendaklah kau dasari karena iman, yakin. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan penyebutan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan dan menetapkan suatu kewajiban kepada masing-masing kita. Demikian pula dalam hadis-hadis atau ayat-ayat dan hadis-hadis banyak yang menunjukkan bahwasanya amalan hendaklah didasari karena iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama al-lailata imanan wa ihtisaban. Allah mengaitkan, demikian pula Rasulnya, bahwasanya amalan itu hendaklah didasari karena iman, bukan karena malu, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena enggak enak dan yang lainnya. Tidak. Yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam berbagai macam ayat Allah menyebutkan di An-Nahl ayat yang ke-97, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa huwa mu'minun, yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam kondisi mukmin, maka Allah akan balas amalannya dengan balasan yang terbaik. Demikian pula di Ghafir ayat yang ke-40, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala dasari man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ada dasar keimanan dalam melakukannya amalan-amalan saleh itu. Demikian pula di Al-Isra ayat yang ke-19, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhu mashkura. Ketika dia beramal untuk tujuan akhirat didasari karena iman, maka upayanya tidak akan sia-sia. Demikian pula di An-Nisa ayat yang ke-122, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira. Demikian pula di Thaha ayat yang ke-112, wa may ya'mal min as-salati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Demikian pula di Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun. Allah Subhanahu wa taala dasari pula dengan keimanan ketika itu. Fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Barang siapa yang dia beramal saleh wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi, upayanya tidak akan dipungkiri, upayanya tidak akan sia-sia, wa inna lahu katibun, dan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sekian ayat-ayat, hadis-hadis. Ya Allah Subhanahu wa taala Rasulnya ketika menyebutkan suatu amalan mengaitkan wa huwa mu'minun, kemudian pula imanan didasari karena iman, sehingga jauhi perasaan enggak enak, perasaan malu dan yang lainnya dalam beramal. Ya, niatkan dan tujukan semata dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.